Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rudi Wijayanto dari kelas Perbankan Syariah E dengan nomor NIM 40219060. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pengetahuan dan Persepsi Pelaku UMKM terhadap minat menabung di Bank Syariah. Untuk yang pertama, mengenai judul, di sini saya mengambil judul Pengaruh Pengetahuan dan Persepsi Pelaku UMKM terhadap minat menabung di Bank Syariah. Yang kedua, mengenai pendahuluan. Untuk yang pertama, mengenai latar belakang masalah. Yang kedua, mengenai rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas serta untuk memperjelas objek penelitian, maka peneliti merumuskan pokok masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, faktor apa yang mempengaruhi pengetahuan pelaku UMKM terhadap minat menabung di Bank Syariah? Yang kedua, apa persepsi pelaku UMKM terhadap minat menabung di Bank Syariah? Yang ketiga, mengenai tujuan penelitian. Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitian adalah untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang telah diidentifikasi di atas, yaitu untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pengetahuan dan pelaku UMKM terhadap minat menabung di Bank Syariah. Yang kedua, untuk mengetahui persepsi pelaku UMKM terhadap minat menabung di Bank Syariah. Yang keempat, mengenai manfaat penelitian. Adapun kegunaan yang penulis harapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengenai manfaat teoritis. Yang kedua, mengenai manfaat praktis. Yang selanjutnya yaitu mengenai sistematika pembahasan. Untuk mempermudah pembahasan pada skripsi, penulis merumuskan sistematika agar menyajikan penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun untuk sistematikanya sendiri sebagai berikut, yaitu bab 1 mengenai pendahuluan, bab 2 mengenai landasan teori, bab 3 mengenai metode penelitian, bab 4 mengenai data dan analisis data, bab 5 mengenai penutup. Selanjutnya mengenai tinjauan pustaka. Yang pertama adalah landasan teori. Landasan teori yang pertama mengenai pengetahuan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan menurut Mubarak, ada 7 faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang, yaitu yang pertama tingkat pendidikan, yang kedua pekerjaan, yang ketiga umur, yang keempat minat, yang kelima pengalaman, yang keenam lingkungan, yang ketujuh informasi. Yang kedua mengenai persepsi. Pengertian persepsi. Istilah persepsi berasal dari bahasa Inggris, yaitu perception, yang diambil dari bahasa Latin perceptio, yang berarti menerima atau mengambil. Adapun indikator-indikator persepsi yaitu seleksi, interpretasi dan persepsi. Yang selanjutnya yaitu mengenai minat. Adapun yang pertama mengenai pengertian minat. Adapun faktor-faktor yang mendasari minat yaitu faktor dorongan dari dalam, faktor dorongan yang bersifat sosial, faktor yang berhubungan dengan emosional.
Dan ada juga faktor yang mendasari minat. Yang pertama, faktor dorongan yang berasal dari dalam. Kebutuhan ini dapat berupa kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani dan kejiwaan. Yang kedua, faktor motif sosial. Timbulnya minat dari seseorang dapat didorong dari motif sosial, yaitu kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan dan lingkungan di mana mereka berada. Yang keempat, yang ketiga, faktor emosional. Faktor ini merupakan ukuran seorang dalam menaruh perhatian terhadap sesuatu kegiatan atau objek tertentu. Yang selanjutnya mengenai pengertian menabung. Menabung merupakan tindakan yang dianjurkan oleh Islam, karena dengan menabung berarti seorang muslim sedang mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Sedangkan dalam konteks ekonomi, tabungan didefinisikan sebagai sisa pendapatan setelah dikurangi konsumsi selama periode waktu tertentu. Menurut Browning dan Lusardi tahun 1996. Sebaliknya, menabung dalam konteks psikologis disebut proses dengan tidak menghabiskan uang untuk periode saat ini untuk digunakan di masa depan. Dengan kata lain, perilaku menabung adalah kombinasi dari persepsi kebutuhan masa depan, keputusan menabung, dan tindakan penghematan. Sebagian besar orang cenderung untuk mendefinisikan tabungan sebagai investasi, menempatkan uang di rekening bank, berspekulasi, dan melunasi hipotek. Yang kedua, mengenai studi penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Aji Sugiarto. Yang kedua, penelitian yang dilakukan Julia Sri Ningsih. Dan pada tabel 1.1 ini mengenai persamaan dan perbedaan studi penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian oleh Aji Sugiarto. Judul penelitian: pengaruh pengetahuan, persepsi, sikap, dan perilaku pelaku bisnis terhadap minat menabung di perbankan syariah. Persamaannya dengan penelitian yang saya lakukan yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Variabel yang diteliti sama, yaitu pengetahuan dan persepsi. Perbedaannya yaitu terdapat penambahan variabel sikap dan perilaku. Objek yang diteliti juga berbeda, yaitu pelaku UMKM, dan penelitian terdahulu opsinya adalah pelaku bisnis. Hasil penelitiannya adalah pengetahuan dan persepsi tidak mempengaruhi minat pelaku dalam menabung di perbankan syariah. Yang ketiga, mengenai kerangka berpikir. Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan penelitian dan landasan teori yang menjelaskan pengaruh pengetahuan dan persepsi pelaku UMKM terhadap minat menabung di bank syariah adalah sebagai berikut. Variabel independen atau X1 adalah pengetahuan pelaku UMKM. Variabel independen atau X2 adalah persepsi pelaku UMKM. Variabel dependen atau variabel Y adalah minat menabung.
Yang selanjutnya adalah hipotesis. Hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Secara statistik, hipotesis diartikan sebagai pernyataan mengenai populasi atau parameter yang akan diuji kebenarannya. Berdasarkan data yang diperoleh dari sampel penelitian atau statistik, hipotesis pertama yaitu H0, pengetahuan tidak berpengaruh langsung terhadap minat menabung pelaku UMKM di perbankan syariah. H1, pengetahuan berpengaruh langsung terhadap minat menabung pelaku UMKM di perbankan syariah. Hipotesis kedua, H0, persepsi tidak berpengaruh langsung terhadap minat menabung pelaku UMKM di perbankan syariah. H1, persepsi berpengaruh langsung terhadap minat menabung pelaku UMKM di perbankan syariah. Yang selanjutnya yaitu rancangan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian jenis field research atau penelitian lapangan. Hal ini karena peneliti akan menggunakan data-data yang diperoleh dari lapangan secara langsung. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Yang selanjutnya mengenai variabel penelitian dan definisi operasional. Yang pertama mengenai variabel penelitian. Ada dua macam variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Yang selanjutnya mengenai lokasi penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Ambalirjo, Kebonsari, Madiun. Hal ini dikarenakan Desa Ambalirjo merupakan tempat para pelaku UMKM beraktivitas. Yang keempat, populasi dan sampel. Yang pertama, populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah para pelaku UMKM yang ada di Desa Ambalirjo, Kebonsari, Madiun. Yang kedua, mengenai sampel. Dalam penelitian ini, saya mengambil sampel 20% dari 25 pelaku UMKM, yaitu 10 pelaku UMKM. Adapun pengambilan sampel menggunakan teknik sampel random atau sampling. Yang kelima, jenis data dan sumber data. Yang pertama, jenis data. Penelitian ini terdiri dari 4 variabel, di mana masing-masing variabelnya dikumpulkan dalam bentuk data kuantitatif. Data jenis kuantitatif yaitu data-data yang berupa angka, yang kemudian dianalisis berdasarkan prosedur statistik untuk mendapatkan kesimpulannya. Yang kedua, sumber data. Sumber data disiapkan saat pra-penelitian, di mana instrumennya akan diberikan pada pelaku UMKM sebagai subjek yang akan dianalisis minat menabungnya. Data kuantitatif pada penelitian ini diperoleh dari sumber, di mana peneliti mengumpulkan sendiri datanya di lapangan tanpa adanya perantara. Yang keenam, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara terjun ke lapangan secara langsung untuk mendapatkan data yang konkret. Adapun metode yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut. Yang pertama dengan metode kuesioner. Metode kuesioner adalah metode yang digunakan untuk mengukur sikap, persepsi, atau pendapat responden terhadap variabel yang akan diteliti. Kuesioner dibuat dalam bentuk kuesioner tertutup, di mana peneliti menyediakan alternatif pilihan jawaban kepada responden.
Peneliti memberikan kuesioner secara langsung kepada responden dan mempersilahkan responden untuk mengisi jawabannya sesuai waktu yang ditentukan. Harapannya adalah peneliti dapat menghimpun data dengan baik, menyeluruh dan relevan dengan tujuan peneliti yang telah ditetapkan. Sekian presentasi mengenai proposal penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.